Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Fahmi Arifin Amin, berasal dari Kabupaten Situbondo, merupakan peserta Latsar CPNS Angkatan 84, Golongan 2, Kelompok 2 oleh BPSDM Provinsi Jawa Timur. Berikut profil instansi saya. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, di bidang teknis administratif dibina dan dikoordinasikan oleh sekretaris daerah. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas membantu bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Berikut visi, misi, dan struktur organisasi. Visi Kabupaten Situbondo mewujudkan masyarakat Situbondo yang berakhlak, sejahtera, adil, dan berdaya. Misi Kabupaten Situbondo: pertama, membangun masyarakat Situbondo beriman dalam keberagaman. Kedua, membangun masyarakat Situbondo sehat, cerdas, dan meningkatkan peran perempuan. Tiga, membangun infrastruktur ekonomi berkeadilan dan berdaya saing. Keempat, membangun pemerintahan yang profesional, bersih, dan tangguh. Selanjutnya, struktur organisasi. Struktur organisasi dipimpin oleh kepala dinas, kemudian dilanjutkan oleh sekretaris dinas yang di bawahnya ada subbagian umum dan kepegawaian dan subbagian penyusunan program dan keuangan. Selanjutnya ada bidang bina pemerintahan desa. Di bawahnya ada seksi bina aparatur pemerintahan desa, seksi bina administrasi keuangan dan aset desa, dan seksi bina organisasi pemerintahan desa. Kemudian bidang berikutnya yaitu bidang pembangunan desa, yang di bawahnya ada seksi pembangunan desa dan kawasan pedesaan, dan seksi pembangunan usaha ekonomi, sumber daya alam, dan teknologi tepat guna pedesaan. Selanjutnya yang terakhir bidang pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan kemasyarakatan. Di bawahnya terdapat seksi bina pemberdayaan masyarakat dan kerjasama desa, seksi pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga, seksi bina pemberdayaan lembaga kemasyarakatan. Selanjutnya juga ada kelompok jabatan fungsional. Tugas dan fungsi instansi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Yang pertama, perumusan kebijakan di bidang urusan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa. Kedua, pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa. Ketiga, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa. Keempat, pelaksanaan administrasi dinas di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa. Kemudian yang terakhir, pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Selanjutnya, tugas pokok sebagai verifikator keuangan. Yang pertama, mengumpulkan data realisasi keuangan dan bukti-bukti pengeluaran sebagai kelengkapan SPJ perincian kegiatan. Kedua, menyusun secara kronologis serta meneliti kelengkapan bukti pengeluaran, pemeriksaan kebenaran, pencocokan, dan perhitungan keuangan untuk bahan laporan. Tiga, mencermati kebenaran perhitungan keuangan dalam rangka verifikasi, evaluasi, dan analisis atas laporan pertanggungjawaban. Keempat, melakukan konfirmasi data apabila terdapat ketidaksesuaian penghitungan. Kelima, meneliti kelengkapan dan dokumen kontrak. Keenam, melakukan konfirmasi data dan memfasilitasi kesempurnaan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa apabila terdapat ketidaklengkapan dokumen kontrak. Jenis dan standar layanan verifikator keuangan. Pertama, pelaporan keuangan, meliputi kebenaran dan disiplin dalam penyusunan laporan keuangan. Kedua, pengelolaan administrasi keuangan, meliputi kebenaran, ketepatan, dan keakuratan pengelolaan administrasi keuangan.
Ketiga, pengelolaan dokumen, meliputi kelengkapan dan pengarsipan dokumen SPJ kegiatan. Selanjutnya, keterkaitan tugas dengan instansi, yaitu mengelola, menyusun, dan menghimpun, meneliti, dan menyelia dokumen keuangan instansi agar tercipta laporan keuangan yang valid dan benar sesuai pengelolaan administrasi keuangan yang baik dan benar sesuai dengan aturan yang berlaku dan tujuan instansi, yaitu sebagai pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan serta pengelolaan administrasi keuangan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Perwujudan Smart ASN yang dapat dilakukan di instansi. Pertama, profesional, disiplin, hadir tepat waktu sesuai jadwal dan atribut sesuai aturan yang berlaku. Kedua, hospitality, menerapkan budaya 5S kepada setiap orang yang ditemui. Ketiga, menguasai IT dan bahasa asing, menguasai cara penggunaan SIRCA, Sistem Informasi Perencanaan dan Keuangan Akrual, dan bahasa Inggris dengan baik. Wawasan global, meningkatkan pengetahuan dan wawasan dengan memanfaatkan fitur digital dalam mencari informasi. Kemudian yang kelima, nasionalisme, menanamkan jiwa nasionalisme dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Keenam, networking, membangun hubungan profesional dengan rekan kerja dan pimpinan dalam bekerja. Ketujuh, integritas, menjaga nama baik instansi dengan tidak melanggar peraturan yang ada di instansi dan bertanggung jawab akan tugas yang diberikan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.